sepuhan, para kiai, para ustaz makan hiburan, payung tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyaallah wa ta'ala. Orang bersyukur kepada Allah SWT sehari-hari. Unggal ingat, pasti orang bersyukur kepada Allah. Ingat naon, ingat nikmat. Ya, ingat nikmat. Ini nikmat banget. Ibu-ibunya, nikmat bisa ya. Memang gudang nikmat itu perempuan sudah. Ya, awet-awet teh gudangan nih. Ya, leres ya. Tuh. Suara pakai jangan pakai ini ya. Biar jelas. Ibu-ibu nyandak cair doa. Nyandak. Mana? Air payun. So pasang niat naon baiknya, moga-moga salaki teh ngalayu gitu nya. Ya kayak hiji moga salaki teh ngalayu, amin. Alhamdulillah. Langsung aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah mana wa ina mana wa salafun as-salihun bi niyatil wa rusukhan munuh wa salahin jasadi wa ruh wa husnul maqasid diniyah wa dunyawiyah wa akhrawiyah ma'al yusri wa suhulah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa marhali qulubina wa badanina wa marhali qulubina wa badanina wa marhali qulubina wa badanina ya Allah ya Allah ya Allah ijabah amin 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 ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin al-fatihah hadiniyah wa ala kulli nabi salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syukrulillah wa lahum bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oh, barudak kami. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما.
Rabbi ana jitu li babika qasidan farham ibadaka wa hadina ya karima sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima Rabbi ana ad'uka layla naharin faghfir dhunubana wa kun alaina rahima sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima busyrakum ya ummatal hadi lakum yawmal qiyamati jannatan wa harira sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholawat ini ya adanya ini di Palestina ini sholawat ini ya, supaya menggugah semangat daripada muslimin Palestina untuk bisa melawan daripada penjajah Israel. Berkah sholawat tadi itu tergugah semua hati. Atas ya, berkah sholawat tadi dengan semangat yang tadinya mungkin khawatir, takut, cemas ngadepin Israel, senjatanya modern, canggih-canggih ya. Sedangkan pejuang-pejuang Palestina itu ala kadarnya pakai tepel, pakai batu, lempar batu, paling bom molotov, tetap mereka tidak pantang mundur. Artos itu ya, paham ya? Alhamdulillah sebelah di antara langsung saja sejarahnya pembikinan maulid sirah nubuwah atau maulid atau marhabah di antaranya untuk menggugah muslimin pada zaman itu ya, agar jangan sampai kendor melawan kekafiran yang disebut kafir harbi, kafir yang memerangi. Bikin sayembara seorang raja muslim mukmin itu, barang siapa para ulama yang bisa bikin syair atau karangan tentang Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang, memang menggugah kesemangat muslimin pada zaman itu, akan diberikan hadiah oleh seorang raja. Di antara pemenangnya adalah pengarang Maulid Al-Barzanji, Said Ja'far Al-Barzanji. Tuh ya, semangat bacanya. Kebanyakan orang mah tidak semangat baca maulid itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, enggak semangat. Ngerti ya? Boro-boro semangat. Tuh, kenapa? Satu, karena terapal. Karena nggak tahu. Nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau nggak kenal akan sayang. Tuh ya, diantaranya itu pemuda remaja ya. Itu pembikinan maulid itu sejarahnya itu untuk menggugah muslimin, imannya tambah lagi, tambah kuat lagi keyakinannya dan seterusnya, nggak takut jadi sama orang kafir yang memerangi. Kan kafir macam-macam, kalau santri kan ngaji ya, anak-anak ngaji, ada kafir harbi, kafir dini, kafir enat dan seterusnya ya. Itu kurang nawa, kurang teh. Muslim. Kalau perempuan apa namanya? Muslimah. Kalau laki-laki muslim, perempuan muslimah. Banci, ayo, banci pun sadar. Alhamdulillah. Ambil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dzakarna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hazzat arwahuna wa taribat arwahuna
Wakidna nadhiru faraha. Aduh, insyaallah terangin jangan ya. Salah satu ulama besar, wali besar, seperti Syekh Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang Darul Hadis Jawa Timur radhiyallahu anhu wa rahimah wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Di antara kata beliau kurang lebih artinya ya, idza dzakarna an-nabiyya, kata beliau sallallahu, ketika kita ingat, ketika kita menyebut, ingat boleh menyebut sendiri atau yang menyebutkan. Kalau menyebut berarti sendiri kita. Ketika kita ingat atau menyebut Nabi hanya Rasul Muhammad SAW, hazat arwahuna, otolibat arwahuna, gentar langsung roh kita itu, nyentuh di hati begitu, nyentuh kemana orang tuh. Ketika orang menyebut ingat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini, tegasnya, orang karena dari kecil diterangkan, ketika orang mendengar nama Nabi orang, pasti langsung baca sholawat, dari siapapun itu yang menyebut Nabi orang. Mau saudara orang seagama atau non muslim misalnya nyebut Nabi orang tuh langsung kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cirinya. Paham ya? Kadang-kadang orang hari-hari baik biasa baik. Loh. Kata beliau ini kita, moga-moga orang ke bawah ya, amin ke bawah. Ketika ingat, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, ruh kita, hati kita getar tuh. Otoribat arwahuna, getar tuh jahat. Artinya apa? Khawatir kita ketinggalan tidak baca sholawat, atau kita nggak baca sholawat sama sekali, begitu. Ya, apakah lagi disebut tahlil, lagi tahlilan tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lagi ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau qomat dan yang lain-lainnya. Apalagi maulid tidak disebut-sebut, langsung kita getar hati, khawatir tidak baca sholawat. Kenapa? Dalam ancaman hadis, barang siapa mendengar nama nabinya yang masya Allah luar biasa itu, tidak baca sholawat pada dia mendengar nama nabinya, dia tergolong orang yang abkhalun nas, yang paling bakhil manusia. Man huwa bakhil? Siapa orang bakhil? Al bakhil adullullah, orang pelit musuh Allah. Ini abkhal ismu tahdil. Ini tak pelit-pelitnya jani, mulut nak sehat, ngedamuk jelas. Nabi disebut tidak baca sholawat, abkhalun nas, dia betul-betul musuh Allah itu. Na'udzubillah. Nah, dengan keterangan ini, insya Allah tuh setiap orang ngadalu nama Nabi orang pasti kerugah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas ya? Terus ya, wakidna nadhiru faraha. Dan kadang-kadang kata beliau, seakan-akan tiasa ningali junjungan. Lama kurang tiasa ningali junjungan, udah urusan apapun, kenikmatan apapun, nikmat-nikmat ini segala macam eleh sedaya. Dengan kenikmatan bisa melihat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Tapi kita punya nafsu, kita punya setan. Hati setan ada di badan kita. Setan ya jadi majrika. Setan itu ngalir di darah orang, bukan jauh, bukan di sawah, bukan di kebun, bukan di Gunung Marimbang, bukan. Ada di orang. Paham ya? Karena setan menggoda, nafsu juga orang masih kuat. Kenapa nafsu kuat? Karena syahwat orang diturun, makan banyak, makan gede, minum juga banyak, dan yang lain-lainnya. Karena sebab dia makan kenyang, sering kenyang apa saudara? Wareg, pemoting bagarinya. Karena sering wareg, segala macam keburukan akan timbul orang laksanakan. Oh, ngertos ya?
Kita sudah tutup mata kita, pikiran kita ini dengan kenikmatan yang sesaat. Yang halal mending, yang haram sampai demen ke orang. Saat bisa mah. Coba bapak, resepnya ninggalin bimbing awal yang misalnya. Jujur aku ya. Resepnya ya. Itu yang menghalangi. Sampai orang itu tidak ada gairah maulid anggar unggal poek enggak. Setiap tahun kita maulid, tapi tidak ada tergugah kita pengen mimpi kanjeng Nabi minimal. Kepengen kan mimpi kanjeng Rasul? Wajib kepengen orang itu. Orang kafir saja, orang kafir non muslim, al kafir huwa orang al ajnabi, orang kafir itu orang asing. Kita ini bukan orang asing. Walaupun kita ini banyak maksiat, banyak salah dan dosa, kita bukan orang asing. Pahamnya? Orang yang kehalang saja, kehalang nafsu sama syaitan sama dunia, masih bertetangga kita ini, bukan orang asing. Kalau orang kafir, orang asing. Orang kafir saja tuh bisa mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari kalimat. Jangan ini kafir. Ada di kita banyak. Di antara dalam riwayat, ya, ada orang kafir bertetangga dengan muslim 3 orang. Orang muslim dengan keimanan dan keyakinannya meyakini tanggal 12 Rabiul Awal itu maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu setiap tanggal 12 maulid setiap tahun pasti bikin acara sehingga orang ini. Kita sekarang bikin acara padahal udah di ujung atau tanggal 1 ini sekarang ya. Masih di ujung kita. Masih di ujung maulid ya. Masih maulid, akhir maulid berarti orang ini. Ya, tetap niat orang itu memperingati 12 maulid. Bukan sekarang 12 maulid tetap. 12 Rabiul Awal akhir orang. Itu masuk otak dibikin sama apa itu ya. Aduh, namanya kata mah ya Masya Allah. Arahnya nanti bakal penasaran. Habib itu ya. Moga-moga ya Allah yang jauh-jauh, moga-moga mimpi Habib dipentungan sama Habib ya. Kali itu seorang yang kali itu. Ya. Jadi orang kafir ini, tetangga kafir ini memperhatikan tiap tahun tetangga ini ada apa. Sengaja ibarat menggelar karpet, kambar, lampu ditambahan dia tambah caan, ditambah rumbai-rumbai di segala pengantin. Pengantin. Kalau itu sengaja bisa lepas gitunya. Anak muda saya ya. Modelnya sih nggak pasti gitu dulu saya. Ya orang begini. Kenapa kita seperti ini? Bikin-bikin. Ya kayak orang ulang tahun. Ulang tahun kita aja digitu-gitu, kok mau junjungan? Gitu kan? Ini kan maulid kan ulang tahun. Cuma junjungan nggak perlu selama ulang tahun nggak perlu. Mabruk apa? Mabruk nggak perlu sudah. Ya. Oh, paham? Sampai mana tadi? Sampai mana ibu? Ya. Orang kafir itu ya, lihat tetangga yang muslim mukmin selalu setiap tanggal 12 maulid itu bikin acara. Tapi ngomong enggak, nanya enggak, gitu. Memperhatikan aja. Setiap tahun begitu. Ini orang kafir bertanya-tanya, suami istri ini tidur. Berdua suami istri itu tidur barengan. Ternyata si istri ngimpi. Dalam mimpinya melihat tetangganya itu beriak di sana. Bikin ini, bikin itu, lampunya ditambah segala macam. Tamunya banyak, luar biasa banyak tamu. Si perempuan ini sebagai istri tahu penasaran ada apa sebenarnya. Saya nggak tahu ada apa di dalam. Jadi masuk ini perempuan ini. Pas mau masuk ada tadi tuh omongan tadi tuh tolak al-badru ini. Yang ditolak tuh. Minggir. Supaya minggir masuk perempuan tadi minggir. Mau masuk nggak jadi. Masuk tuh rombongan. Duduk di tempat yang dikhususkan ya.
Si istri ini bertanya, dilihat satu-satu orang yang di dalam itu, nanya kepada yang hadir, Pak maaf, yang paling beda wajahnya tuh, yang kelihatannya seger wajahnya, siapa itu? Itu Muhammad Rasulullah SAW. Itu Rasulullah Muhammad yang bikin acara tetangga saya ini. Itu dia. Allah. Kalau saya bertanya sama dia boleh nggak? Ya boleh. Silakan. Oh kalau begitu saya maju. Ini orang kafir ya, perempuan kafir. Langsung datang nanya, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kafir kan nggak pakai Sayyidina, nggak pakai Rasulullah ya, bebas ya orang kafir. Bebas orang kafir ya, orang kafir bebas. Kalau kita nggak berani ya, jangankan sama Nabi, sama orang tua pasti nyebut namanya. Kan pasti ngebagiin bapak kan. Kalau kita punya bapak namanya siapa misalnya, di dia saya misalnya ada mana? Bangsanya, ya, Heru misalnya. Anaknya ini, Heru kan Heru. Dari gaplok ke bawah mana? Komo ke junjungan. Gitu. Karena ini menjadi kafir wajar saja. Muhammad ya Muhammad. Dijawab dia. Iya, lebih. Kaget seorang kafir. Muhammad, kenapa kamu jawab saya? Kan saya orang kafir, kamu tahu? Karena aku tahu kata Rasulullah, nanti kamu masuk Islam. Allahu Akbar. Kamu nanti akan mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Benar ya Muhammad, saksikan aku. Aku mengucapkan dalam syahadat, bersaksi kalau Allah Tuhan kamu, Tuhan aku, dan engkau adalah utusan Allah. Allah harus bangun itu si istri. Bangun tuh girang luar biasa. Kebayang guntingan itu. Isin orang. Nggak mau lip, nggak tahu. Boro-boro mimpi, kepengen aja enggak. Alhamdulillah. Nauzubillah. Terlalu tebal dosa orang. Terlalu bejat orang. Belum seri-seri ini istri bangun suaminya bertanya, ada apa? Bangun tidur kok senang banget kelihatannya. Bercerita sama istrinya, begini. Bapaknya lebih senyum, senyumnya tuh. Apa kata bapaknya? Sebelum ibu ngimpi, saya duluan ngimpi. Dan juga saya duluan masuk Islam memeluk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah maulid orang kafir dapat hidayah taufik, yang dari asing jadi bukan orang asing. Orang berkah maulid dapat apa? Ayo, nambah utang, nambah pusing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa innalillahi wa raji'un? Musibah besar ke orang itu. Ucapan innalillahi itu bukan hanya mau corona mau kagak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tetap. Musibah besar. A'dzamul musibatun fid din. Musibah paling gede-gedenya itu musibah urusan agama. Yang biasanya kita sholat nggak sholat, musibah gede. Kehilangan kita tidak sholat subuh, nggak sholat duhur, itu musibah gede. Tapi orang mah nggak ngerasa kehilangan. Coba kehilangan duit, kehilangan motor, komo, beli sana, tetangga semua pada tahu. Minta kemana-mana ikhtiar supaya bisa ketemu, bisa balik lagi. Karena tak apa itu yang orangnya. Di antara musibah besar orang ya tidak kenal kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Habib nggak bisa panjang lebar karena apa nih? Jam sudah menunjukkan jam 9:30 lebih ya. Habis ini langsung ke pesantren Cipatat, ngaji lagi rutinan. Sekedar kenal aja kepada Habibnya. Yang penting aranjan ningali Habib seneng. Terutama ibu-ibu anak perawan sisir keresep Habib ya. Kaset Habib ya.
Jawab. Ulah nuranta lu jawab. Lu perawan coba. Randa ibu-ibu cicing. Anak perawan kaset ke Habib. Itu perawan benar. Habib tajam telinganya ini. Kalau perawan tuh suaranya gemencring. Nah, kalau Randa ada sender. Alhamdulillah. Itu diantaranya itu kurang tebal, punya hati, punya pikiran, punya ingatan, nggak mau ngikutannya Rasul atau nggak bisa kamu itu. Kurang keresep ningali awe batur. Habib nih aranjen ente ya. Model gitu, luwih. Oh entenya. Alhamdulillah. Masih kedik, terus kedik. Alhamdulillah. Bisa terusin sedikit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis, kalau tadi bukan hadis ya. Dalam hadis dari Rasul Muhammad SAW bersabda, kamagal, Abi tadi minta kitab, Abi nggak bawa kitab ini. Saya Allah, saya mau ceramah gimana, wajib bawa kitab kalau Habib. Jadi nggak mau sembarang ngomong. Kalau sembarang ngomong takutnya nggak teratur. Ya, cuma Habib banyak kitab yang adanya aja. Begini, Junjungan bersabda, adibu auladakum bithalati fisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Tuh junjungan nih, oleh-oleh kan kurang sedayangannya. Junjungan bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalimat arti bebasna, adibu auladakum, didik anak aranjeun. Mendidik berarti dari nol umur, biar cinta kepada nabinya dari nol umur. Ibarat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sing benar, ilmu sing benar, akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya, segala macam kira-kira nempel itu sama anak. Sampai anak tuh demen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ini kasih gambaran ini. Contoh hadis ini emang Habib ini dari kecil diperkenalkan sama orang tua sama kakak saya. Belum guru, belum. Orang tua, abah saya, umi saya, kakak saya, perempuan, Salma namanya. Termasuk kakak saya Rugoya. Sering tuh memperkenalkan junjungan. Sampai sekarang Habib ini setiap membaca Alam Nashrah pasti ingat junjungan. Dalam keterangan hadis, siapa saja umatku membaca surah Alam Nashrah laka sadrak al-insyirah, berarti dia membuat senang hati junjungan. Setiap kami baca Alam Nashrah ingat junjungan. Paham ya? Tuh, urusan apa saja ingat junjungan, karena semuanya syariat disebut sahih syariat junjungan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Paling kecil, paling gampang. Dari kecil kami diajarkan junjungan ketika minum tangan kanan katuhu, lain kencang. Junjungan bersabda, beliau bersabda, arti bebas, makan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan minum dengan tangan kiri. Selalu Habib begitu. Ingat terus. Gak mau saya minum ngikutin setan dengan tangan kiri atau makan. Selalu Habib pakai tangan kanan. Karena terima kasih Habib kepada junjungan, mendapat syariat yang luar biasa, aturan yang luar biasa. Taruh sampai sama dokter sama ahli. Kenapa makan minum pakai tangan kanan lebih bagus daripada tangan kiri? Itu kesehatan yang luar biasa. Cari aja di Google banyak. Paham ya? Tuh, Habib baca sholawat, bukan hanya bismillah. Bismillah kan junjungan tuh. Setiap mau mulai sesuatu termasuk minum, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Habib, baca sholawat saya sebelum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baru minum. Terus oleh-oleh etabe hiji sok bisa dilaksanakan malam ini nih. Setiap makan minum tangan kanan satu aja sampai nanti ketemu lagi tahun depan. Insya Allah ya, panjang umur, sehat afiat, amin rezeki terpelihara. Hiji betul bisa diamalkan, ingat tuh. Oh iya junjungan banyak kalau makan minum tangan kanan. Anak orang kali yang anak terus didik. Habib sama anak dari bayi tuh. Awas, nggak boleh, awas. Tangan lu saya
sebelah kanan, awas, jangan kiri. Kalau habis makan anak Habib nih, anak yang kecil masih kecil, berapa tahun begitu. Terus tangannya kan makan pakai tangan, kotor ininya. Tetap begini, nggak mau murni tangan kiri. Atos, Habib tegur dia, kenapa kamu pakai kiri juga, tangan kanan juga? Nggak boleh. Tapi wali itu abah, takutnya kotor. Kotor biarin, mau dicuci, susah. Paham? Nah, aranjen ketika makan hiji bakwan, bala-bala terus cengek, kumaha mamna? Lontong sareng kerupuk kumaha? Tuh, ini ngiringan junjungan, ini ngiringan set. Adil gitu. Tapi nggak bisa itu, tetap ini nggak bisa, nggak boleh. Ini khusus ada manfaat yang lain, ada faedahnya, ada guna yang lain di kiri ini khusus. Kanan hanya untuk yang baik-baik. Tuh. Makan tadi bala-balanya, bala-bala mina. Bala-bala kanan. Cengek. Jangan kanan kiri, nafsu orang. Masya Allah. Dah. Di antaranya itu oleh-oleh itu saja ya, ingat jangan pakai tangan kiri. Masih bisa terus ya. Nah, itu cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ringkas ya. Kedua, wa hubbi ahli baitihi, biar cinta kepada keluarga kanjeng Nabi SAW. Siapa keluarga kanjeng Nabi itu? Ya, keluarga Nabi berarti Bani Muthalib dan Bani Hashim. Kesininya tinggal Zuriyatul Rasul, para habaib itu. Nah, terus kesini tinggal para habaib. Nabi kasih tahu, ada orang gak senang sama Habib Rizik, terserah, jangan bawa darahnya, jangan bawa Habibnya. Ya, nggak senang dengan perbuatannya, jangan dibawa Habib kok gitu, jangan. Habib ya Habib, tidak ada pensiunan Habib. Ada pensiunnya. Apa ya pensiun aja? Pensiun. Kiai ada pensiun. Ulama ada pensiun. Wali juga ada pensiunnya. Habib tidak ada pensiunnya. Tetap aja Habib karena darah getih, mau dikuah tetap getih menempel. Antos ya. Tuh Habib punya jamaah, ada yang ikut FPI, ada yang banser, terserah. Urusan aranjen, masalah fan, masalah seneng bebas, tapi jangan sampai ngelenggor syariat. Yung kamera di dia aing nanya saya. Tuh, kali ini mau banser. Melabung kami wa Asep. Halal hukumnya. Kamu benci di bawah ahli neraka mutlak. Itu junjungan yang bersama. Man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiro. Barang siapa orang mati benci sama Habib, mati kafir orang. Nauzubillah. Sebaliknya man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa orang mati dengan sama Habib, cinta sama Habib, mati syahid orang itu. Diampuni dosa-dosa Allah. Tuh, paham ya? Terus Habib ngomong sama FPI, awas kamu jangan sembarang-sembarang. FPI ada ustaz, banser itu ada kiai, ada ustaz, awas. Memang siapa itu kiai itu ustaz? Dia pewaris Rasulullah, dia bawa ilmu Rasulullah SAW. Tapi yang itu kan oknumnya, jangan sama ratakan kamu. Terus ya, jadi bisa tuan berangkul. Mau bancer kayak mau FPI terserah. Arahnya termasuk nih, nu senang naon be terserah deh. Ya aya nu senang organ meren terserah. Aya ya. Bebas terserah. Yang penting orang senang maulid ya. Kadang-kadang senang artis Vanessa Angel. Apa? Ya. Terus tuh, Habib menyayangkan kepada diri orang bangsa Indonesia-nya.
Vanessa Angel meninggal, Masya Allah, TV semua ramai, YouTube semua Vanessa Angel, seakan-akan wali besar, ulama besar. Coba di belakangnya dia apa? Merugikan bangsa orang. Berapa perempuan-perempuan yang baik-baik diperjualbelikan, menciptai dia artis. Aduh, seakan-akan ulama besar atau wali besar atau orang berjasa di negara orang. Ya, seperti itu. Sabit menyayangkan, ya Allah. Udah ditutup, selesai. Kalau yang meninggal presiden wajar, gubernur wajar, takubun wajar. Aduh. Jadi gitu ya. Jadi kata junjungan ini, wahbi ahli baitihi. Aranjen, Habib jelasin juga ya, Habib macam-macam ya. Ada akidah Ahlussunnah Jawa siga orang, ada yang Wahabi, Habib ada Wahabi, anti Maulid ada Habib itu, ada yang Syiah. Makanya Aranjen ini maaf ya, apapun basic Aranjen, kerjaan Aranjen sebenarnya punya pegangan. Lamun ayah kiai, lamun ayah Habib, model kumaha-kumaha ya, kurang penasaran, takut salah, takut kumaha, naroskan kepada itu guru. Selesai. Dan guru harus tahu apa sih ciri-ciri Habib yang benar dan tidaknya, yang mana yang harus diikuti dan mana yang harus sekedar dicintai. Dibenci nggak boleh haram. Tuh, terakhir junjungan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad, didik anak kalian di qiraatil Quran, biar bisa baca Quran, ya, dari mulai abata, ikro, juz amma dan seterusnya. Allahu Akbar. Walaupun orang misalnya orang nakal, tukang mabuk, tukang segala macam misalnya, anak mah ulah ngaos kali itu indit, atau sih ulah ningali bapak, sok kali itu indit, carekan, ya, karena bapak iya nanti juga mati, siapa yang doain bapak? Atau boro-boro bapak orang nakal, orang baik juga banyak yang melupakan, kecuali kalau bukan anak yang soleh. Apalagi bapak, tukang judi misalnya, tukang adu ayam, macam-macam itu. Tetap itu urusan pribadi orang tua, anak cucu jangan ngaos ke itu, sing bisa. Kira-kira bapak meninggal, kamu yang tahlil, kamu yang baca yasin, ulah kamu nonton doang bapak meninggal. Anak pernah ningali TV kan? Sering kan? Abi lihat berita, mau nangis saya. Orang tua meninggal, bapaknya, ibunya atau bapaknya ya, meninggal, bapaknya itu meninggal. Baru-baru ditutupin pakai kain. Anaknya yang nungguin ngapain? Main HP, ngorek HP, dipayunin bapaknya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya junjungan tuh didik anak Aranjen, kalau bisa sendiri ajarkan sendiri, makhrajul huruf biar pas, biar jelas. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ko, dho, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Simpas. Nggak bisa, titipkan, pilih guru Aranjen sing pas bacaannya, sing apik guruna. Perlu biaya, iya biaya. Ayo naon kumaha? Seberapa bayar? Bisa dibayar, padahal nggak boleh bayar. Hadiah, seberapa bayar? Hidayah dia. Kata gurunya, hadiah nak perawan bayar. Kunaon? Karena ini masih lajang, masih bujang kayaknya. Ngerti ya? Habib ini begitu, ya, karena alhamdulillah Habib makhrajul huruf dapat daripada guru-guru saya, sama anak-anak teliti. Abata. Karena keumuman anak disekolahkan, Abi titipin anak ke TK. Di TK ngaji lagi sama gurunya. Tuh, di sebuah lembaga pesantren yayasan. Ternyata gurunya ini pelupas makhrajnya. Diajarin anak Abi makhrajnya, maaf makhrajnya salah, nempel ke anak saya. Yang tadinya udah bagus makhraj sesuai dengan saya. Ngatos ya, salam bapaknya. Pas Habib pulang suatu saat lagi ada waktu sempat, coba ngaji sini. Hilang yang dari Habib itu, yang nempel yang dari gurunya. Nyesel saya, ya Allah.
Junjungan bersabda, ana afsahu biqauli dot. Junjungan bersabda itu mencontohkan, aku ini manusia yang paling bagus mengucapkan dot. Urang kumaha macam dot. Dodol. Duit. Tuh. Dot tuh. Urang sedayang nih pilih dot, urusan dot ya. Habib dot tuh paling kanan atau kiri? Karena dia sami. Junjungan dua tuh dot. Maka junjungan bersabda, ana afsahu biqauli dot. Tuh, aranjeun sing api punya anaknya. Allahu Akbar. Abi anak jalan ngomong, aranjeun dipondokin kemana, ke pesantren kemana, tetap aranjeun kan ngaos. Jamaah saya. Sing teliti ke anak. Itu aset aranjeun. Amal soleh aranjeun itu. Aranjeun selamat tidak di tangan anak. Aranjeun tulus ikhlas seperti itu, mutlak pasti aranjeun punya anak atau cucu atau buyut paling telat 7 turunan jadi ulama. Yakin kan? Mutlak pasti. Paling telat ya ketika orang belajar terus mendidik anak terus pesantren segala macam. Tang telat-telatnya 7 turunan orang pasti anak cucu orang tuh ke bawah ulama pasti itu. Lu ngangkat bapak nak akil nak buyut nak sampai ke orang tuh dia. Apa sih ya? Sing tulus belajar itu, sing tulus ngajar. Sebagai guru belajar masalah hati. Jangan dibiarkan kalau riak, ujub, sombong dan seterusnya ya. Kasihan kepada anak didik. Kalau gurunya sudah punya penyakit hati, gimana murid-muridnya? Belajar, dia ngaji ya. Udah ngaji, udah pesantren lulusan, belajar sama Habib, sama Ustaz, sama Kiai mah pilih aranjeun ini. Dia memelihara diri orang sebagai guru. Barangkali ketika kita sebagai guru banyak kelirunya. Selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi ulangin pelan-pelan ya. Barangkali abi terlalu semangat menyampaikan tuh aranjeun nih bapak ibu aki mimi sing ketika punya anak sing semangat pesantren ke ya atau ke madrasah minimal sing semangat tuh sing telaten sing sayang sing nyaah dengan tulus ikhlas aranjeun nanti tuh kalau enggak anak urang ijuk urang jadi alim itu putra pasti jangan ragu. Paling telat 7 turunan nanti. Walaupun naudzubillah misalnya orang karena dosa segala macam di alam barzakh disiksa dulu. Atas nanti yang ngangkat itu. Allahu Akbar. Daripada sampai hari kiamat. Naudzubillah. Di dunia aja nggak mau kena siksa orang kena penyakit kena itu nggak mau apalagi di alam barzakh ya. Dan Habib malam ini ngasih oleh-oleh langsung karena Habib demen sama orang Jambu ini ya. Sama pakunya kan masya Allah ya kasih pakunya. Allahu Akbar. Tapi kasih sholawat. Ini sholawat luar biasa ya. Karangan seorang wali besar ulama besar. Habib baru sekali ziarah kepada beliau. Ya, Al Habib Al Kutub Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul Jember Jawa Timur. Tapi kalau wali Allah harus kejar itu. Gitu ya. Ini sholawat nih diartikan dulu sama Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talilu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Tuh dibaca boleh 3 kali. Sehari semalam kan mau. 3 kali boleh. 5 kali boleh sampai 11 kali boleh. Jangan banyak-banyak bisi olam. Ya kalau banyak-banyak nanti olam. Ngerti olam maksudnya? Bacanya tuh 4.444 kali. Sholawat Kalimantan. Allahumma sholli sholatan Kalimantan. Allahumma sholli sholatan Kalimantan. Allahumma sholli sholatan Kalimantan. Tuh olam namanya tuh jalmi. Mending ya sesuai aja ya. Syarat naon baca sholawat sing resep gitu
Urang merasa tilu selamat aja. Tilu bae sehari selamat aja. Allah Akbar. Sing senang tapi daripada tadi Kalimantan olam. Ulah. Ini artikan Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat tadi itu artinya nih ya Allah. Ada sini artinya ya Allah, Engkau curahkan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dengan sholawat. Tuh, dengan sholawat segala ya. As-shalah hiya miftahu kulli syai'. Miftahu kulli khair. Sholawat itu pembuka segala macam kebaikan. Sholawat itu. Langit tadi bisa kebuka, langit bisa kebuka dengan sholawat. Para kiai tahu. Kita kalau kepengen mustajab doa, sholawat dulu, biar dibuka dulu tuh langit. Baru kita baca doa, baru kita minta. Sholawat dengan sholawat yang mengampuni segala dosa. Allah, udah kan banyak dosanya ya. Wah, orang Jawa banyak dosanya kan? Irahang itu saking sudah nggak bisa hitungnya, masya Allah. Jadi sholawat yang mengampuni segala dosa, yang memperbaiki segala hati, itu ya. Watuslihu bihal qulub, ya Allah perbaiki hatiku, solehkan hatiku ya Allah, gitu. Watantaliku bihal usub, yang menyembuhkan segala penyakit. Watantaliku bihal usub, yang menyembuhkan itu Allah dengan sholawat segala penyakit. Watalimu bihal su'ub, dan yang memudahkan segala kesusahan. Yang susah, yang sulit, berkah sholawat gampang. Berkah sholawat itu jangan ragu-ragu. Susah sulit gimana juga baca sholawat gampang gitu. Oh, banyak contohnya udah ya, banyak yang kita banyak. Tercurahkan pula kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahli baitnya, para sahabatnya, seluruh sahabatnya tanpa kecuali, seluruh sahabat Ahlus Sunnah Jamaah begitu, seluruh sahabat. Tuh, berkalian kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habib mau ininya nyetaknya 100. Jadi kalau nggak kebagian jangan ngamuk ya. Nanti minta aja fotokopi. Tuh, fotokopi. Habib ridho ikhlas Aradin bagikan. Nanti kalau kurang fotokopi lagi. Tempel di musola Aradin tuh baca. Sambil ngerasa ada artinya enak tuh. Allah, iya saya banyak dosanya. Allah berkah surah muka diampuni. Gitu. Ya Allah punya hati saya ini kadang-kadang suka ria, suka sombong, suka ujub, suka gede, suka maha. Allah moga-moga diperbaiki. Gitu. Ya Allah saya banyak penyakitnya, gitu ya. Moga-moga berkah sholawat penyakit saya sembuh. Ya Allah saya punya kesulitan ini macam-macam kesusahan, ya. Moga-moga ya Allah mudah dengan berkah sholawat. Oh Allah Akbar. Baru aranjen nih biar tajam ya. Fatihah sama pengarang kitab ini, pengarang sholawat ini. Ya Allah khusus Fatihah untuk Al-Habib. Ada di sini Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib Tanggul Al-Fatihah Nabi Al-Fatihah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jamaah jangan ada, jamaah udah pada punya kan? Cuma jamaah punya tapi kagak tajam. Murah kali nanti dulu ya. Murah kali yang mama Pak Ustadz ya, mama pakai Pak Ustadz nanti. Tuh jamaah. Ya ambil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu as-su'ub. Bagikan ya, terus sambil dibagikan karunya nanti kamu baca. Wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa
وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعود وتلين بها الصعود وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Apalagi kalau aranjen ada kebutuhan hajat, apakah penyakit, ya, ataukah kesulitan, kesusahan, baca 11 kali, ya, sambil diresepi gitu. Yang pas watali bihas su'ud gitu. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Itu ya, alhamdulillah. Insyaallah mudah semua urusannya ya. Amin taqabbalallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngeceleng entos aja. Oh tak aja, tadi ngeceleng. Pasang niatnya sama dia berkah itu ngeceleng. Insya Allah lagi kepengen bebasin tanah buat pesantren Habib. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok maganya itu. Allah